Shalom, ketemu kembali dalam suara penggembalaan Gereja Isa Masih Banyumanik. Pada saat ini saya akan menyampaikan tema yang berjudul yaitu Point of No Return. Di dalam dunia penerbangan seringkali terjadi permasalahan yaitu kekurangan yang namanya bahan bakar. Pada saat sebuah pesawat kekurangan bahan bakar, maka apa yang dipikirkan oleh sang pilot itu dia nggak akan pernah berpikir untuk kembali ke start awal permulaan di mana dia mulai melakukan penerbangan di dalamnya. Tetapi apa yang dipikirkan oleh sang pilot, dia tetap maju dan mencari tempat untuk landing di mana daerah itu yang paling dekat di dalamnya. Begitu juga di dalam iman Kristen, kita nggak boleh melihat ke belakang dan mundur sejengkal pun di dalam kehidupan kita, di dalam kita mengiring Kristus. Oleh karena itu kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dan yang ke-14. Di situ dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin tetap di dalam Tuhan dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan hidup berkenan di hadapan Tuhan dan mencapai garis apa yang ditetapkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, maka sebenarnya sangat ditentukan oleh fokus kehidupan kita. Apa yang dialami oleh Paulus pada waktu itu, dia senantiasa mengarahkan ke depan, yaitu kepada panggilan surgawi itu tersebut. Sehingga apapun permasalahannya, apapun kondisinya, apapun tantangan yang dihadapi oleh Paulus pada waktu itu, nggak pernah dia berpikir ke belakang. Kenapa kok aku menjadi orang Kristen mungkin penuh dengan kesulitan, penuh dengan penderitaan, mungkin penuh dengan kesusahan dan sebagainya. Pada saat Paulus mengalami semuanya itu, ternyata apa yang dilakukan, dia tetap mengarahkan pandangannya ke depan. Dan dia memiliki konsep bahwa segala apa yang dialami, apa yang terjadi itu adalah bagian yang harus dia kerjakan, yang harus ada di dalam kehidupannya. Dan pada saat dia mengarahkan segala sesuatu itu ke depan, maka apa yang terjadi, dia bisa mengakhiri garis pertandingan dengan baik di dalamnya. Sehingga Tuhan katakan, sabaslah hambaku yang setia di dalamnya. Seperti yang dialami oleh Paulus. Paulus pada saat dia setia, pada saat dia melayani Tuhan, bukan berarti nggak ada tantangan, tetapi kalau kita perhatikan bagaimana penderitaan demi penderitaan, bagaimana kesulitan demi kesulitan, bagaimana ancaman demi ancaman, sesuatu kehidupan yang tidak menyenangkan secara kedagingannya, tetapi dia nggak pernah mau menyerah dengan semuanya itu, karena dia melihat ke depan. Begitu juga di dalam iman kita. Kalau kita ingin tetap setia di dalam Tuhan, kalau kita ingin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, jangan lihat ke belakang, tapi lihatlah ke depan. Karena di depan ada sebuah harapan yang mampu memacu di dalam kehidupan kita. Ada sebuah harapan yang mampu menuntun di dalam kehidupan kita. Ada sebuah harapan yang memampukan setiap kita, sehingga pada akhirnya kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Pada saat kita hanya memandang ke belakang, yang ada hanyalah penyesalan, yang hanya ada hanyalah kesedihan di dalamnya. Dan pada saat hal itu ada dan menguasai di dalam kehidupan kita, maka seringkali imun dan iman kita akan menjadi lemah di dalamnya. Dan pada saat imun dan iman kita menjadi lemah, maka seringkali kita gampang untuk menyerah di dalamnya. Dengan adanya COVID-19 ini, mungkin apa yang kita rasakan, kesulitan yang menimpa dalam kehidupan kita mungkin terlalu banyak, tetapi percaya dan yakinlah, di balik itu semua ada rencana yang indah,
yang daripada Tuhan untuk setiap kita. Oleh karena itu jangan pernah menyerah, jangan melihat ke belakang, jangan menoleh ke belakang, tetapi pandanglah ke depan terus-menerus, karena ada Tuhan yang sanggup menolong kita, ada Tuhan yang memberikan pengharapan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, point of no return, artinya kita nggak pernah mundur sejengkal pun di dalam kehidupan kita dalam kita mengiring Tuhan. Tetapi apapun yang terjadi, kita akan tetap maju, karena Tuhan akan senantiasa mendampingi kita dan memberikan kesuksesan di dalam kehidupan kita. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Amin.